Seperti yang kita ketahui bahwa supremasi hukum merupakan suatu upaya untuk menegakkan dan memposisikan hukum di tempat tertinggi. Kemudian, penyalahgunaan wewenang ini adalah suatu tindakan oleh instansi, badan maupun pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kita ambil contoh di kehidupan nyata dari tindakan penyalahgunaan wewenang ini yang sering bahkan lumrah diketemui di dunia khususnya di Indonesia, yaitu penyalahgunaan wewenang dalam aspek korupsi. Dodi Reza Alex Nurdin yang ditangkap oleh KPK karena dugaan korupsi merupakan anak dari Alex Nurdin yang merupakan mantan gubernur Sumatera Selatan yang kini juga mendekam di tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka atas 2 kasus dugaan korupsi. Mirisnya, 2 kepala daerah dengan status anak dan bapak ini terjerat kasus korupsi. Nah, namun kita harus ingat bahwa ini bukan kali pertama KPK menangkap praktik korupsi dengan latar belakang politik kekerabatan atau politik dinasti. Kita akan simak ini beberapa kasus korupsi yang melibatkan politik kekerabatan yang sudah dihimpun datanya oleh tim Litbang CNN Indonesia. Ini dia yang pertama, yang baru-baru ini terjadi, hubungannya ayah dan anak. Pada Jumat lalu, Dodi Reza Alex Nurdin terjerat operasi tangkap tangan ya. Sebenarnya sudah ada undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Namun, undang-undang tersebut tidak berjalan dengan harmonis. Banyak oknum yang terjerat korupsi, namun tidak ditindak sesuai undang-undang. Dalam supremasi hukum sebenarnya ada beberapa cara yang harus dilakukan agar berjalan harmonisnya penegakan hukum di Indonesia. Seperti penegakan hukum diberlakukan secara adil, hukum didasari oleh musyawarah atau mufakat. Hukum diadakan berdasarkan Undang-Undang Dasar dan hukum dibentuk dengan mengikut sertakan pendapat rakyat. Jika supremasi hukum ini dilaksanakan, maka akan terjamin kurangnya tindak penyalahgunaan wewenang. Namun, supremasi hukum di Indonesia masih sulit untuk dilakukan karena rendahnya kualitas hakim, jaksa, advokat, maupun polisi, kemudian rendahnya komitmen terhadap penegakan hukum, dan lain sebagainya. Indonesia merupakan negara demokrasi dan disebut negara hukum, namun memang disayangkan banyak oknum yang melakukan penyalahgunaan wewenang. Padahal sebenarnya peran pemerintahlah yang akan bisa mewujudkan Indonesia semakin berkembang. Jika pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk menjalankan supremasi hukum dengan baik, kemudian memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, maka tentu hal itu dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang. Adanya penyalahgunaan wewenang akan memberikan dampak. Menurut Myrdal, dalam Hamzah 1986, dampak penyalahgunaan wewenang berupa turunnya disiplin moral, turunnya martabat pemerintah, ketidakadilan dalam pelayanan terhadap masyarakat, mengeluarkan lebih banyak kebijakan namun disertai dengan maraknya praktek korupsi. Pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Apabila dampak tersebut dibiarkan, bisa jadi negara Indonesia hancur di tangan pemerintahnya sendiri. Untuk mencegahnya marak penyalahgunaan wewenang, kita harus sadar diri dan pemerintahan juga harus tegas. Adapun caranya yaitu wajib mengangkat sumpah pada saat ia diangkat sebagai pejabat, diberhentikan masa jabatannya apabila melanggar sumpah atau janji pejabat, mempertegas hukuman bagi pelaku penyalahgunaan wewenang, membentuk tim KPK, Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Komnas HAM, diberikannya pendidikan tentang tanggung jawab sejak dini. Dengan demikian, penyalahgunaan wewenang di Indonesia mampu teratasi. Penindakan terhadap para pelanggar hukum di negeri ini wajib ditingkatkan. Penegakan hukum itu penting guna menciptakan masyarakat yang kondusif dan tenang bagi warganya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaiannya, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih.